seperti ini masih bisa ini masih bisa bosku. Jadi kayak begini itu ini uang ya, jadi kita harus mengumpulkannya. Nah nanti kita mau potong arah sini ini untuk menghilangkan kulit kayu sama lapuknya ini. Kemudian kita dapat bidang yang sini ya, bidang yang sini itu kita manfaatkan untuk jadi longkor. Nah seperti ini juga, seperti ini kita nanti mau mendapatkan kelurusannya ngikut yang sini ya. Nah jadi kita lurusin dulu, nanti di pemotongan sana ini kita lurusin, kita dapat bidang yang seperti ini. Nah kira-kira untuk lebarnya masih mencukupi di atas 9,5. Nah kita bisa mengumpulkan untuk bahan baku longkor. Jadi ini yang dikatakan kita merubah limbah kita jadikan rupiah. Rupiah aja dulu bosku, belum dolar. Assalamualaikum bosku. Ini kita lihat untuk tumpukan MK ya. Tumpukan MK itu material kurang yang kita beli dari pabrik pengupas thinner ya. Pabrik pengupas thinner memproduksi bahan OPC. Kemudian yang limbahnya seperti ini kita beli. Kita coba mau memanfaatkan dari bahan MK ini, mau kita jadikan untuk produk longkor. Nah kita akan memilih nih, memilih untuk mana yang masih bisa dipakai dan mana yang masih kategori untuk tambalan sama untuk sampahnya sendiri ya, yang nanti di repair kita sendirikan. Nah kemudian yang untuk tambalan sendirikan, kemudian untuk sampahnya ya kita buang. Oke, kita cek bagaimana pengerjaannya. Ya pertama ini kita lihat barang-barangnya ini kita pisahin. Nah ini yang paling atas ini udah kondisi banyak melengkung bosku, jadi memang kena hujan, kena panas ya, kita belum sempat untuk ngerjainnya, kali ini baru dikerjain. Nah kita pilih. Nah ini yang masih bisa ya mas. Nah buat longkor masih bisa, nanti kita luruskan lagi. Yang sebelah sana sampah ya mas. Nah itu sampah. Nah kita pilih. Jadi ada beberapa kriteria pengelompokan ya, pengelompokan yang bagaimana untuk dapat jadi longkor nanti kita sendirikan seperti ini ya. Seperti ini masih bisa ini masih bisa bosku. Jadi kayak begini itu ini uang. Nah, jadi kita harus mengumpulkannya. Nah nanti kita mau potong arah sini ini untuk menghilangkan kulit kayu sama lapuknya ini. Kemudian kita dapat bidang yang sini ya, bidang yang sini itu kita manfaatkan untuk jadi longkor. Nah seperti ini juga, seperti ini kita nanti mau mendapatkan kelurusan yang ngikut yang sini ya. Nah jadi kita lurusin dulu, nanti di pemotongan sana ini kita lurusin, kita dapat bidang yang seperti ini. Nah kira-kira untuk lebarnya masih mencukupi di atas 9,5. Nah kita bisa mengumpulkan untuk bahan baku longkor. Ini juga ada. Ini lubang-lubang ini kita biarin bosku. Jadi nanti kita potong, yang penting lurus dulu. Baru nanti kalau lubangnya kita bisa repair ya repair. Kalau nggak bisa ya kita potong untuk sama untuk ukuran panjangnya. Kita masih pilih. Ini ada kemarin pembelian di 2 tumpuk. 2 tumpuk itu kita mau coba untuk bagaimana bisa jadi longkor ya. Minimal ada 40%-nya kita udah bisa dapat keuntungan dari situ. Nah memang pengerjaannya agak rumit bosku, jadi kita harus memilih supaya kita dapat untuk ukuran dan ketebalan yang standar. Nah, pabrik plywood bisa menerima barang-barang kita. Nah, jadi seperti ini. Jadi yang ada di tumpukan MK ini tidak semata-mata semuanya sampah ya, limbah. Biarpun dikatakan limbah, kita masih bisa manfaatkan untuk produk longkor, dimana produk longkor ini kita dapatkan dari susunan barang-barang yang kecil-kecil seperti ini. Jadi nanti akan disusun
mau berapa pendeknya, seperti paling tidak ada panjang di 32 cm atau 30 ke atas, itu kita sudah bisa kategorikan untuk kita proses menjadi longkor. Nah seperti ini kan bagus. Nah ini cuma cacat untuk lubang saja. Nah kita bisa manfaatkan untuk dipotong-potong jadi lebarnya paling lebar. Nah, jadi yang sana itu yang kategori lebarnya, nah, panjangnya masih bagus. Nah yang seperti ini kita masih mau pilih lagi. Nah kemudian yang ini udah kategorinya sampah. Dari ketebalannya juga sudah nggak standar, dari ukuran lebarnya nggak memenuhi syarat, terus banyak cacatnya. Ini udah masuk kategori sampah. Sampahnya di mana ya, kita buang atau kita kasih ke orang-orang yang memerlukan untuk bahan pembakaran. Nah, coba Mas ini Mas dilihat nanti dipotong sebelah mana Mas? Nah sebelah sini, sana ya kita ikut sana. Nah terus yang sininya nanti ada juga pemotongan. Oke. Nah. Ini yang dikatakan kita merubah limbah kita jadikan rupiah. Rupiah aja dulu bosku, belum dolar. Karena produknya nanti untuk plywood lokal bosku. Jadi plywood lokal itu diproduksi oleh pabrik-pabrik plywood yang skalanya masih kecil, dan kita memerlukan bahan baku dari kita supply ke sana. Di sana nanti akan dijadikan plywood lokal. Seperti bahan baku untuk bahan baku cor bangunan itu kita diproduksi oleh pabrik plywood yang berasal dari bahan bakunya seperti ini bosku, baik shortcore maupun longkornya. Seperti yang tadi saya bilang, ini paling tidak kita mendapatkan 40% itu sudah bagus, karena kita pembeliannya juga agak murah. Jadi setelah dikumpulkan begini, ada dua pekerjaan lagi. Jadi dipotongin dan dijemur, baru kita mau repair. Nah jadi tingkatannya begini. Pertama, bahan datang MK itu kita pilih mana yang jadi bahan dan mana yang jadi sampah. Nah kemudian setelah kita pilih, kita akan mengadakan pemotongannya itu dengan mesin hand clipper ya. Kita dari pemotongan itu kita mendapatkan lebar yang kita inginkan untuk mencapai ukuran longkor dengan cara disambung jadi satu. Nah, setelah dipotong-potong tuh kita dilakukan penjemuran supaya mendapatkan kadar air yang standar longkor itu ya 8% ke bawah ya, untuk kadar airnya. Nah, kemudian setelah kering, baru kita panen, kita susun, kita repair di meja repair. Nah, setelah jadi baru kita ikat per bendelnya ya, jadi diikat-ikat supaya susunannya bagus. Nah, kemudian kita tinggal jual ya. Jadi berubah dari limbah jadi rupiah. Oke gitu bosku, terima kasih.